Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina sabaru sabran jamila. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah salat Jumat yang berbahagia. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Tidak terasa hari ini kita telah berada di hari yang kelima di bulan Safar di tahun 1444 Hijriah. Bulan Safar ini adalah bulan kedua di dalam perhitungan kalender Hijriah Qamariyah. Yang pertama adalah bulan Muharram, yang kedua adalah bulan Safar, yang ketiga adalah bulan Rabiul Awal, yang keempat bulan Rabiul Akhir, yang kelima bulan Jumadil Awal, yang keenam bulan Jumadil Akhir, yang ketujuh bulan Rajab, yang kedelapan adalah Sya'ban, yang kesembilan bulan Ramadan, yang kesepuluh bulan Syawal, yang ke-11 bulan Dzulqa'dah, dan yang ke-12 adalah bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Hari ini kita telah berada di bulan Safar. Sejak zaman jahiliyah dahulu, bulan Safar ini oleh para jahiliyah dianggap bulan yang sial, dianggap bulan yang tidak menguntungkan. Padahal Allah menciptakan bulan sebanyak 12 bulan itu semuanya adalah bulan keberuntungan bagi kita umat manusia. Yang sial, yang tidak beruntung karena manusianya yang terlalu banyak lumuran dosa dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga azab Allah turun kepadanya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu, untuk menangkal persepsi kaum jahiliyah terdahulu yang menganggap bahwa bulan Safar ini adalah bulan yang sial, maka baginda Rasul ketika menyebut bulan Safar diberilah embel-embel Safarul Khair, Safar yang baik. Ada banyak sejarah yang terjadi di bulan Safar ini. Setidaknya kalau sudah masuk pada bulan Safar, terutama pada Rebu terakhir bulan Safar, yang dalam adat istiadat Jawa disebut dengan Rebu Pungkasan atau Rebu Kasan atau Rebu terakhir di dalam bulan Safar. Sejarah itu terjadi 14 abad tahun yang silam, di mana pada Rebu terakhir di bulan Safar itulah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami sakit yang akhirnya meninggal pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bulan berikutnya. Ada sebuah keterangan di dalam kitab Nurul Absar ketika hari Rabu terakhir pada bulan Safar itu, ketika baginda Rasul mengalami sakit yang terakhir, maka turunlah malaikat Jibril alaihissalam ke bumi menjumpai baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tengah terbaring sakit.
ketika berjumpa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, hal tanzilu min ba'di?" Wahai malaikat Jibril, setelah aku meninggal dunia, apakah engkau masih turun ke dunia wahai malaikat Jibril? Malaikat Jibril menjawab, "Na'am ya Rasulullah." Iya wahai Rasul. "Anzilu asra marratin." Saya turun ke dunia, saya turun ke bumi sebanyak 10 kali, kata malaikat Jibril alaihi salam. "Arfa'ul asra jawahiru minal ardi." Saya turun ke bumi itu mengangkat 10 dari keindahan yang menjadi kekuatan bumi. Yang pertama, arfa'ul barakata minal ardi. Aku akan mengangkat keberkahan bumi, kata malaikat Jibril alaihi salam. Jika sudah keberkahan bumi diangkat oleh malaikat Jibril, maka tanah yang subur akan menjadi tandus. Air yang mengalir deras akan semakin sulit kita temui. Bencana terjadi di mana-mana. Itu tandanya bahwa keberkahan bumi sudah mulai cabut oleh malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian yang kedua, malaikat Jibril alaihi salam akan turun ke bumi. Arfa'ul mahabbata min qulubil khalqi. Untuk mencabut kecintaan manusia kepada manusia lainnya. Indikasinya, jika saat ini telah terjadi banyak manusia yang lain menyakiti manusia yang lainnya, bahkan manusia membunuh sesama manusia, dianggap hal biasa, itu tandanya bahwa rasa cinta sesama manusia telah mulai hilang. Dan suatu saat malaikat Jibril ke bumi turun, arfa'u mahabbata min qulubil khalqi, untuk mencabut mahabbah, rasa cinta sesama manusia. Yang ketiga, malaikat Jibril akan turun ke bumi, arfa'u safaqata min qulubil aqarib, turun untuk mengangkat rasa kasih sayang sesama kerabat. Terjadi pertengkaran antar kerabat, bahkan terjadi pertumpahan darah antar kerabat. Anak bertengkar dengan orang tua, anak bertengkar dengan sesama anak, seorang ponakan bertengkar dengan pamannya, seorang paman bertengkar dengan ponakannya, dan begitu selanjutnya. Itulah tanda-tanda bahwa malaikat Jibril alaihissalam telah mencabut rasa kasih sayang di antara sesama kerabat. Yang keempat, malaikat Jibril akan turun ke bumi, arfa'ul adla minal umara, akan mengangkat rasa keadilan pemimpin, pemerintah. Keadilan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, jika hukum ditegakkan, tajam ke bawah, tumpul ke atas, tegas bagi kaum yang rendah, kaum yang miskin, tapi tumpul bagi para pejabat, bagi orang-orang atas. Hukum ditegakkan dengan pandang bulu, keadilan terjadi ketimpangan di mana-mana, yang benar dipersalahkan dan yang salah dibenar-benarkan. Jika hal demikian dilakukan oleh pemerintah, maka itu tandanya bahwa malaikat Jibril alaihissalam akan segera turun ke bumi dan mengangkat rasa keadilan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kelima, malaikat Jibril akan turun ke bumi selepas wafatnya baginda Rasul, arfa'ul haya'a minan nisa. Malaikat Jibril akan mengangkat rasa malu para perempuan. Kita tengok pada zaman sekarang, kaum perempuan di tengah-tengah kita sudah tidak segan-segan lagi, tanpa malu lagi membuka aurat di tengah-tengah umum. Ini pun merupakan tanda betapa sudah semakin tipisnya rasa malu seorang perempuan. Jika wanita sudah semakin tidak malu dan tidak memiliki rasa malu,
maka itu tandanya rasa malunya telah diangkat oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dan sudah diangkat oleh malaikat Jibril alaihissalam, itu tandanya bahwa kiamat akan semakin dekat dengan kita. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Yang keenam, malaikat Jibril akan turun ke bumi. Arfa'us sabra minal fuqara, akan mengangkat rasa sabarnya para orang fakir, orang yang hidupnya penuh dengan kekurangan. Jika orang fakir sudah hilang kesabarannya, maka yang terjadi bencana, perampokan, pencurian akan terjadi di mana-mana. Dan jika kesabaran orang fakir ini telah tiada, maka itu pun menjadi indikasi, tanda bahwa telah diangkatnya kesabaran orang-orang fakir oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Yang ketujuh, malaikat Jibril akan turun ke bumi. Arfa'ul wara wazuhda minal ulama, akan mengangkat rasa sifat wara dan zuhudnya para ulama. Wara itu adalah sifat yang dimiliki para ulama, menjauhi dari barang haram dan syubhat. Adapun zuhud adalah sifat yang dimiliki oleh para ulama untuk menjauhi dari kesenangan-kesenangan dunia untuk berbuat yang lebih baik. Jika dua sifat ini telah tiada di dalam hati dan sifat para ulama, yaitu sifat wara dan sifat zuhud, maka itu menjadi tanda-tanda bahwa malaikat Jibril telah mengangkat sifat wara dan zuhudnya para ulama. Indikasi yang lain, kalau sudah ulama mendekat dengan umara, ulama tidak sungkan-sungkan lagi, tidak malu-malu lagi terima uang sana dan sini tanpa malu untuk kepentingan-kepentingan politik ataupun kepentingan-kepentingan tertentu. Maka sifat yang demikian telah menghilangkan sifat wara dan zuhudnya para ulama. Maka hati-hati, ini tandanya telah diangkatnya sifat wara dan zuhud oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Yang kedelapan, malaikat Jibril akan turun ke bumi. Arfa'us syakha minal aghniya, akan mencabut rasa dermawan orang-orang kaya, orang-orang yang Allah berikan kelebihan harta benda, orang-orang yang Allah lebihkan dengan rizkinya. Orang yang demikian memahami seolah-olah hartanya hanya miliknya, padahal dalam setiap harta yang Allah titipkan kepadanya ada hak-hak yatim, ada hak fakir miskin, ada hak masjid, pesantren, madrasah, janda tua, dan musta'afin lainnya. Orang yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah, orang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah, tetapi sudah hilang rasa kedermawanannya untuk berbagi dengan sesamanya, maka itu tandanya malaikat Jibril alaihissalam telah turun ke bumi dan mencabut rasa kedermawanan orang-orang yang kaya. Yang kesembilan, malaikat Jibril akan turun ke bumi. Arfa'ul Quran, malaikat Jibril akan mengangkat Quran. Quran yang ada di hadapan kita tidak akan hilang, tetapi penterjemahannya, pengaplikasiannya dalam kehidupan itulah yang kelak akan ditinggalkan oleh manusia. Quran mengatakan ke timur, kita berjalan ke barat. Quran menyuruh kita ke utara, kita berjalan ke selatan. Jika demikian adanya, maka itu tanda-tandanya malaikat Jibril alaihissalam telah mengangkat Quran dari muka bumi ini. Dan yang terakhir, malaikat Jibril akan turun ke bumi setelah baginda Rasul meninggal dunia. Arfa'ul iman, yaitu malaikat Jibril akan mencabut para iman manusia yang ada di hidup di muka bumi ini. Kemaksiatan akan terjadi di mana-mana, akan terjadi kemaksiatan dengan terang benderang tanpa malu-malu lagi, dan hal yang demikian itu menjadi indikasi, menjadi tanda-tanda bahwa malaikat Jibril telah turun ke bumi dan mencabut iman manusia. Jika sudah 10 hal itu telah dicabut oleh malaikat Jibril alaihissalam, maka itu tandanya kita telah semakin dekat dengan hari kiamat. Tinggal bagaimana kita hari ini muhasabah,
Hari kita introspeksi diri tentang 10 hal itu. Apakah sudah terjadi pada zaman sekarang atau belum? Jika sudah terjadi, itu tandanya sudah kita dekat dengan kiamat. Maka marilah kita berdekat-dekat, bersiap-siap untuk menyambut kematian kita semuanya. Sebab kiamat yang paling dekat di antara kita adalah kematian. Kiamat yang sesungguhnya adalah hancurnya bumi beserta seluruh isinya dan matinya seluruh makhluk pada saat itu adalah kiamat yang sesungguhnya yang disebut dengan kiamat kubra. Tetapi kematian yang terjadi hari demi hari di antara kita, saudara-saudara kita, famili kita, teman kita, handai tolan kita, kerabat kita, kematian itu adalah merupakan kiamat kecil yang merupakan tanda-tanda bahwa kita semua pada akhirnya pun akan mengalami hal yang sama. Semoga yang hadir ini termasuk manusia-manusia pilihan yang oleh Allah senantiasa dijaga iman kita, dijadikan kita manusia-manusia pilihan yang beruntung, yang ibadah kita diterima oleh Allah dan diampunkan atas segala dosa yang telah kita perbuat di dunia ini, sehingga kita kelak dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah, menjadi manusia yang pandai menebar senyum, mengikis tangis, melepas isak derita dan menuahi bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu al-ghafurur rahim wastaghfiru innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan kama amar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irwaman liman jahada bihi wa kafar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين العشرة الكرام وأن سائر أصحاب نبيك أجمعين وأن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
اللهم لا تجعل لحد منهم في عنقنا ظلاما ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة المشركين واعل كلماتك إلى يوم الدين اللهم آمنا في دورنا واصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولاياتنا في من خافك واتقاك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وأنسى بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتيكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر